pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Sebelum kita memulai dengan setiap pekerjaan kita hari ini, mari kita merenungkan satu bagian firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-25. Tetapi ayat-ayat ini saya tidak akan membacakan karena mengingat waktu, dan di dalam ayat-ayat ini paling tidak ada 3 hal yang dapat saya amati. Dan hal yang pertama adalah ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Bapak Ibu sekalian, Tuhan menciptakan manusia dengan saling membutuhkan satu dengan yang lain. Itulah sebabnya dikatakan bahwa tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri. Jadi Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang bersosial, artinya tidak mungkin seseorang katakan bahwa aku hidup sendiri dan tidak membutuhkan orang lain. Jadi bagaimanapun seseorang itu, katakanlah dia hidup dengan berbagai kelimpahan, ia merasa tidak membutuhkan orang lain. Tetapi seharusnya disadari bahwa sekalipun dia hidup dalam segala kemewahan dan segala sesuatu, baik itu dia pintar dan lain sebagainya, tetapi lalu kemudian dia melihat orang lain itu sepertinya dia tidak membutuhkan orang itu. Nah, kita harus menyadari bahwa setiap orang Tuhan menciptakannya dengan memiliki kelebihan tersendiri, sehingga siapapun yang merasa dirinya hebat, merasa dirinya pintar, dan ia mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan orang lain, kita harus ingat bahwa Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang memiliki sosialitas. Itulah sebabnya dia harus membutuhkan orang lain untuk dapat membantunya dalam sesuatu hal. Suatu saat orang yang hebat, orang yang pintar, yang merasa tidak membutuhkan orang lain, suatu saat pasti dia membutuhkan orang lain yang dapat membantunya, sekalipun dalam hal sekecil apa saja. Tuhan akan membawa dia dalam sebuah keadaan bahwa dia merasa membutuhkan orang lain. Itulah yang pertama yang perlu kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini. Yang kedua, di ayatnya yang ke 21, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidurnya. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dokter pertama kali dalam sejarah ini adalah Tuhan Allah sendiri. Tuhan Allah sendiri yang bertindak sebagai seorang dokter untuk mengoperasi Adam. Kemudian dari tindakan operasi terhadap Adam itu, lalu Hawa dijadikan menjadi seorang penolong bagi Adam. Kemudian harus kita pahami bahwa setiap dokter zaman sekarang ini mereka harus belajar daripada kekristenan, karena dari kekristenan lah dokter itu berasal. Itu bagian yang kedua. Lalu bagian yang ketiga adalah di ayatnya yang ke-23, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Allah mengerti persis bahwa Adam tidak mungkin hidup seorang diri. Dan karena itu Hawa dijadikan untuk menjadi seorang penolong bagi Adam. Dan ketika Hawa dibawa kepada Adam, maka Adam melihat perempuan itu. Dia mengatakan bahwa inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Betapa senangnya Adam ketika ia berjumpa dengan seorang penolong yang sepadan dengan dia, yang dianggap cocok bagi seorang Adam. Jadi ketika Hawa diperhadapkan dengan Adam, maka Adam sangat senang dengan Hawa.
dan dia merasa bahwa dia mendapatkan seorang penolong, dan penolong ini akan menolong dia dalam kehidupannya setiap hari. Demikianlah renungan pagi ini, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.